Apa yang bisa membuat kamu bilang bahwa itu hidayah untuk kamu bisa kenal Islam? Iya, memang pencariannya itu karena udah anti sama Islam. Jadi aku mau cari kebenaran tuh bukan di Islam gitu loh. Karena aku kan sebenarnya cinta banget ya sama agamaku yang lama tuh kan, cinta banget gitu ya. Apalagi papaku itu kan yang tadi aku cerita ya, aktif banget di pelayanan. Jadi memang tugasnya itu kan pindah-pindah gitu. Kayak aku lahirnya kan dulu di Papua. Oh, sempat di Papua. Iya, terus masih bayi pindah ke Kalimantan. Terus ke NTT, ke Malang, terus ke NTT lagi gitu. Dan itu ini apa karena tugas untuk pelayanan itu tadi? Iya, tugas untuk pelayanan. Jadi memang papa itu di salah satu LSM Kristen ya. Dan memang mereka kerjanya itu bagus banget dalam melayani masyarakat gitu. Nah, jadi di situ kan aku ngeliat ini memang benar-benar merasakan agama kasih gitu loh. Jadi aku tuh semakin cinta dengan agamaku yang lama gitu kan. Ini cinta banget lah gitu kan. Karena memang kelihatan banget apa yang dari papaku lakuin gitu kan ke masyarakat pelayanannya, kelihatan jelas gitu kan. Terus mamaku juga kan seorang murtadin. Ya, jadi mamaku murtadin. Jadi aku benar-benar makin yakin yang benar itu agamaku yang lama. Karena mama aja berani meninggalkan Islam. Jadi Islam tuh udah enggak lah gitu. Nah, jadi di situ aku bilang memang murni aku belajar dari kitab suci yang lama. Jadi semuanya aku pelajarin, mulai apa yang diajarkan di situ, apa yang aku temukan. Jadi banyak banget Kak, banyak banget di situ yang aku temuin di dalam Bibleku itu, dalam kitab suci yang lama. Dan ajaran-ajarannya memang ya, namanya ajaran agama apapun pasti mengajarkan kebaikan. Betul, ya kan? Setuju. Pasti mengajarkan kebaikan. Tapi di sini aku punya prinsip dalam memilih keyakinan. Aku nggak cuma memilih kebaikan. Ya, tapi aku harus melihat yang paling penting. Ini buat aku pribadi ya. Kalau buat teman-teman kan silakan. Ini terserah, personal bebas, dari seorang Natalia gitu ya. Iya. Cuma kalau buat aku pribadi, aku punya prinsip yang namanya keyakinan itu nggak cuma aspek muamalahnya aja yang baik. Karena kalau aspek muamalah, orang ateis pun juga bisa baik sama sesama ya kan. Tapi harus ada yang namanya aspek teologisnya. Ketuhanannya harus jelas. Bener apa enggak ini Tuhan yang harus kita sembah. Kita mengenal Tuhan yang benar itu berdasarkan kitab suci. Dan kitab suci pun harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Itu berarti pasti Tuhannya benar. Benar-benar. Iya. Boleh tau nggak itu umur kamu berapa sih ketika kamu pengen tahu? Karena kan gini, ya memang itu dia tadi ya. Ketika kita dilahirkan dari kalangan agama tertentu, otomatis dari kecil pun kita udah setidaknya itu kedoktrin dalam artian ya memang apa yang diajarkan sama orang tua kita anggap benar pasti semuanya gitu kan ya. Nah, tapi terkadang ada beberapa orang yang ya istilahnya tuh kayak kalau zaman sekarang tuh bilangnya kayak Islam di KTP doang gitu. Karena dia nggak sepenuhnya nyari. Nah, tapi di sini kamu yang udah jelas keluarganya yang benar-benar ikut pelayanan dan sebagainya, tapi di sana kamu masih nyari gitu berarti ya? Iya, masih nyari. Itu umur berapa berarti? Kalau mencari serius itu sih udah dewasa sih, udah kerja. Cuma kalau mulai memikirkan tentang ketuhanan yang benar itu seperti apa, dari kecil itu udah sering gitu. Tapi sempat nanya ke orang tua gitu? Sempat nanya. Jadi bukan nanya ke orang tua sih, dulu tuh nanyanya ke guru sekolah, guru agama pernah gitu, tanyain mengenai ketuhanan gitu kan. Kok yang diajarin di kitabku sama yang diajarin guru agama gitu ya, kok beda Tuhannya gitu loh. Nah, jadi sempat nanya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyain tuh selalu jawabannya nggak memuaskan gitu loh. Cuma suruh imani aja gitu. Jadi ya kalau buat aku pribadi ya, kan Tuhan itu pasti harus maha segala-galanya. Makanya tadi aku bilang ada aspek teologisnya itu ya. Aspek teologisnya itu kita bisa dapatkan dari kitab suci yang benar. Baru kita bisa tahu Tuhan yang kita sembah itu pasti benar kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, jadi udah dewasa ini aku cari tahu di kitabku yang lama. Nah, kok begini nih. Jadi mungkin kalau bagi orang-orang nggak masalah gitu. Aku pernah tanya ke pendeta.
kenapa Pak? Ini kitab sucinya kenapa begini? Nah, ini aku sedikit cerita ya. Jadi di situ tuh ada beberapa hal yang menurut aku tuh aneh gitu loh. Jadi sama-sama mengisahkan hal yang sama, ternyata ada perbedaan gitu. Perbedaan di mana? Perbedaannya ini satu contoh aja nggak apa-apa ya. Oke. Di 2 Tawarik 24, di 2 Samuel 24 ayat yang pertama, dan juga di 1 Tawarik 21 ayat yang pertama. Nah di situ tuh kan ada perbedaan siapa yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel. Nah jadi yang satunya itu yang menyuruh Tuhan, Tuhan langsung berfirman, dan yang satunya lagi tuh iblis. Oke. Padahal itu menceritakan hal yang sama gitu. Oh oke. Nah ini aku pernah tanya, sebenarnya banyak yang dulu aku tanyain gitu, tapi itu salah satunya aja gitu, karena buat aku Tuhan dan iblis itu kan sosok yang berbeda, ya kan? Tapi dulu sempat pendetaku sih bilang itu hal yang wajar, nggak usah dipikir, karena itu semua kan latar belakang budayanya berbeda, penulisnya berbeda gitu kan, bahasa berbeda, jadi wajar kalau ada perbedaan di dalamnya. Kalau ada kesalahan di dalamnya itu wajar, nggak usah dipikir katanya gitu. Nah tapi di situ makanya aku bilang aku punya prinsip yang namanya kitab suci itu harus 100% benar. Karena kitab suci kan berisi firman dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin salah ya kan. Nah jadi di situ kalau kitab sucinya benar, pasti aku ketemu Tuhan yang benar. Berarti ini tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang udah sering kamu lontarkan ke pendeta gitu ya? Iya itu dulu satu hari khusus aku minta ketemu sama pendetaku. Jadi memang benar-benar pendeta favorit lah ya, karena aku kalau ada apa-apa biasanya cerita ke dia. Dan itu satu hari khusus aku ketemu dia, khusus ngebahas apa yang aku pelajarin di agamaku yang lama. Terus gimana respons dari pendeta itu sendiri? Ya responnya akhirnya dia ngasih aku saran gitu, karena kan yang aku kasih kesimpulan ke dia dari apa yang aku tanya, kan aku menyimpulkan tapi kalau aku nggak bisa gitu Pak, yang namanya kitab suci itu harus 100% benar, nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun, karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan. Tuhan itu nggak pernah salah. Jadi aku nggak mau kalau ada kitab suci yang salah, ada yang nggak 100% benar, itu nggak mau gitu. Terus akhirnya dia bilang, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, itu ya kitab sucinya teman-teman kita, orang Islam, Al-Quran. Hah? Serius? Serius. Aku dulu juga nggak nyangka, jadi dulu pendeta aku ngomong kayak gitu tuh aku cuma, benar-benar cuma aja. Dan dia ngulangi lagi, iya, jadi kalau kamu mau kitab suci 100% benar, itu ya kitab suci saudara-saudara kita, orang Islam. Terus karena itu datang dari Tuhan, datang langsung dari Tuhan, dia ngomong kayak gitu. Terus saat itu gimana? Ketika kamu nih lagi pencarian gitu ya, lagi pencarian di kitab yang kamu sayangin, kamu cintain gitu ya, dengan berbagai pertanyaan yang kamu harapkan mendapatkan jawaban-jawaban dari guru tadi gitu ya, tapi ternyata malah jawabannya di luar ekspektasi kamu. Nah itu kamu sendiri deh. Ini kita udah dengar respons dari gurunya gitu. Nah kalau respon dari diri kamu sendiri yang memang udah dari awal kamu coba nyari tahu gitu, sampai akhirnya kamu bisa berdiskusi, sampai akhirnya kamu ketemu jawaban yang di luar ekspektasi kamu, berarti kan ini. Jadi ya benar-benar cuma di pikiran tuh, masa sih gitu, ini kok bisa sih dia ngomong kayak gitu. Jadi benar-benar nggak percaya gitu loh. Ini tokoh yang aku anggap bisa aku percayai, ya kan, omongannya bisa baik didengar gitu, kok malah ngerekomenkan kitab suci yang benar itu Al-Quran gitu. Sedangkan Islam itu kan udah di pikiranku udah buruk lah gitu dari awal gitu ya. Udah nggak mungkin lah. Berarti gitu. saat itu kamu masih ngedinai juga bahwa enggak nih salah gitu. Masih enggak lah, masih kayak apa sih gitu. Jadi masih mikir-mikir, tapi juga sama sekali aku nggak penasaran untuk menyentuh Al-Quran. Sampai detik itu pun ketika udah ngobrol sama guru kamu, tetap juga kamu nggak ada keinginan pengen buka Al-Quran. Terus apa lagi yang kamu lakukan? Kan pasti kan ini proses yang cukup lama, apalagi kita bicara soal agama ya. Agama itu kan keyakinan banget ya, faith gitu ya, keimanan. Jadi benar-benar kamu harus benar
klik gitu kan. Nah ini kan prosesnya nggak bisa terhitung 1-2 hari itu langsung confirm gitu kan. Ya ada beberapa yang mungkin 1 hari berdiskusi kayak waktu itu Ustadz Felix ya sama Ustadz Fatih Karim. Beliau satu malam gitu, habis itu syahadat gitu. Tapi kan dari proses dimana beliau mencoba cari tahu dulu. Nah kalau kamu sendiri berarti udah berapa lama tuh prosesnya ketika kamu cari tahu lagi sampai akhirnya kamu mau kenal Islam? Ya lama juga sih memang. Lama banget, tapi kalau yang prosesnya benar-benar cari tahu itu jadi sampai bingung gitu ya kan. Maksudnya sampai bingung tuh ini mau kemana ini kan. Kok ya ketuhanan itu membuat aku berpikir Tuhan yang benar itu harus benar-benar Tuhan yang benar gitu loh, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang esa gitu. Jadi kalau di pikiran kan pasti pikiran yang akal sehat maunya Tuhan itu kekal, ya kan? Yang kamu harapkan, yang aku harapkan Tuhan itu kekal, Tuhan itu maha kuat, maha kuasa, maha tahu gitu ya, maha segala-galanya, Tuhan yang nggak pernah lemah, Tuhan yang nggak pernah mati kan kayak begitu. Nah jadi mengenai ketuhanan dulu aku berpikir kok kayaknya apa benar ya Islam itu benar, kok dibilang Al-Quran itu 100% benar, nggak ada kesalahan katanya gitu, masih mikir tapi belum mau juga gitu. Terus akhirnya aku mikir-mikir lagi gitu loh. Aku mikir-mikir dan aku sempat merenung ya. Merenung, mikir. Tapi kamu sempat ateis nggak? Enggak. Kamu tetap meyakini Tuhan itu pasti ada gitu. Tuhan itu pasti ada. Nah jadi atau agnostik, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama? Enggak juga. Enggak juga. Jadi kamu tetap ngikutin masih mencari aja gitu, masih mencari. Oh tapi dengan istilahnya tetap misalnya pelayanan apa gitu tetap kamu ikutin semua? Oh kalau aku sih kan nggak aktif di pelayanan, yang aktif itu kan cuma orang tua gitu. Jadi aku cuma kalau sekedar ke tempat ibadah tetap datang gitu. Dulu kayak gitu. Waktu zaman cari kebenaran gitu ya. Kalau dulunya kan memang waktu sekolah aja sih aktif, udah kerja udah enggak. Nah terus aku kan juga inget nih teman aku itu udah sering ngobrol bareng lah. Jadi kalau dia ngobrolin apapun tuh rasaku udah kayak bisa dipikirkan lah, bisa dipertimbangkan, bisa dipercaya gitu. Nah jadi temanku ini dulu juga sempet nantangin aku pas aku lagi masa-masa nyari kebenaran. Jadi temanku nanya, kalau di kitab sucimu ada Yesus ngaku akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen katanya. Ini temanku Islam. Jadi di situ aku semangat banget gitu kan. Kamu cari tahu tuh. Iya, jadi aku yang kebimbanganku untuk keimanan yang lagi goyah tuh kayak mulai kembali kuat karena ini kok ada yang mau masuk. Nantang, benar. Gitu kan. Terus ya udah aku cari-cari, kok nggak nemu gitu. Nah terus tapi sambil nyari nggak nemu, aku tuh inget-inget apa yang udah aku cari. Iya ya, kok yang aku lihat selama ini yang aku sembah ya sebagai Tuhan itu kok malah memperkenalkan Tuhan itu esa. Tapi di sini yang aku pikirkan tuh aku hanya ingin membaca tanpa doktrin apapun gitu loh. Jadi pure emang kamu nemuin sesuai hati kamu gitu ya, jadi arah hati kamu kemana. Jadi aku membacanya kok hanya hamba Tuhan, kok hanya utusan begitu. Jadi aku mulai mikir gimana ini kan. Terus aku berdoa malam itu. Karena nggak ketemu ayatnya Yesus ngaku Tuhan, kan jadinya kayaknya aku harus kemana ini kan, minta petunjuk aja. Dan di situ aku berdoa malam-malam tuh aku berdoa sampai nangis. Di situ aku berdoa, ya Tuhan, kalau selama ini Tuhan yang aku sembah itu udah benar, aku minta maaf karena udah meragukanmu. Tapi kalau selama ini Tuhan yang aku sembah itu salah, tolong tunjukkan kebenarannya. Tuhan mana yang harus aku sembah? Itu kamu berdoa banget tuh. Tapi sesungguhnya aku tuh menghambakan diri hanya kepada Tuhan semesta alam. Jadi benar-benar di situ aku berdoa hanya dari hatiku tuh udah mikir Tuhan itu pasti ada. Tuhan itu pasti satu yang menciptakan semesta alam. Tapi aku entah nggak tahu itu siapa, tolong tunjukin gitu ya, intinya seperti itu. Terus sampai nangis karena benar-benar gejolak doktrin sama apa yang aku pelajarin gitu kan. Itu benar-benar gak nyaman banget gitu loh, sampai nangis gitu kan malam-malamnya. Terus nggak tahu juga nih pagi-pagi rutinitas kan mau ke kantor ya Kak ya.
Jadi mau ke kantor tuh papa, padahal aku nggak cerita loh papa. Papa tuh tiba-tiba nunjukin Yohanes 13 ayat 13. Dan di situ Kak, aku tuh ternyata ketemu Yesus itu ngaku, aku Tuhan. Dia bilang gini di situ, engkau menyebut aku guru dan juga Tuhan. Memang katamu itu tepat. Memang akulah guru dan juga Tuhan. Di situ aku langsung kayak tersentuh. Ya Tuhan, maafin ini aku. Jawabannya gitu ya. Aku langsung rasa, ya Tuhan maafin aku udah sempat ragu. Ternyata Yesus itu Tuhan gitu kan. Dia ngaku dia Tuhan. Dan aku ingat temanku yang nantangin itu. Langsung tuh kamu kasih tau dia tuh. Iya, jadi aku semangat banget, langsung ketemulah sama temanku itu kan, tunjukin, Mas ini loh ada ayatnya, aku bilang gitu. Ini Yesus ngaku dia akulah Tuhan, tapi nggak ada kata-kata sembahlah aku. Nah di situ ternyata temanku bukannya minta aku mau dibaptis dong, nggak. Dia malah bilang, kamu emang yakin itu aslinya kayak gitu? Kamu yakin tuh nggak ada yang berubah-ubah? Terus ya udahlah, aku bilang aslinya aku cuma punya ini. Ya emang kamu yakin aslinya kayak gitu, nggak ada yang dirubah? Nah akhirnya aku ragu lagi tuh langsung atau akhirnya gimana? Aku cari tahu lagi. Oke. Dia bilang aslinya emang gitu, dirubah apa enggak gitu kan? Ya aku cari-cari lah. Pertamanya juga sempet nyari, kan papa punya beberapa Bible terbitan yang lama-lama gitu kan. Aku buka, kok sama sih guru dan Tuhan, guru dan Tuhan itu masih sama. Terus aku cek lagi. Oh ternyata di Alkitab Sabda itu ada situs Alkitab Sabda, bisa dicek. Ternyata memang ada beberapa banyak versi terjemahan. Itu yang kuno-kuno itu yang lama-lama ditulis guru dan junjungan. Guru dan Tuan. Nah tapi kenapa yang aku punya sekarang nih diterjemahkan guru dan Tuhan? Nah Tuan dan Tuhan kan ya tahu lah pasti itu adalah perbedaan sosok yang sangat berbeda begitu kan. Jadi ini aku ingat juga temanku tanya, aslinya emang kamu yakin kayak gitu? Nggak ada yang berubah. Aku cari sampai bahasa aslinya Kak. Dan ternyata bahasa aslinya itu dia pakai Yunani, soalnya kan perjanjian baru ya, Greek Yunani. Ternyata di situ tulisan bahasanya tuh yang diterjemahkan Tuhan menjadi Tuhan, itu kata yang dipakai kurios. Itu apa tuh kalau kurios? Kurios itu diterjemahkan, nah dulu aku terjemahkan ke berbagai macam kamus bahasa manapun. Artinya Bapak, artinya Tuhan. Ke Malaysia Enci, ke Inggris Mister gitu ya. Nah ternyata Greek bahasanya yang tulisannya kurios itu diartikan kemanapun nggak ada yang mengartikan dia itu sebagai Tuhan, nggak ada. Ke Inggris Mister, bukan God tapi Mister. Nah ternyata memang ada perbedaan di 1 Korintus 8 ya ayat 6. Di situ ada 2 perbedaan di situ, bahwa ada satu Allah, itu kan kalau terjemah Indonesia Allah ya. Ada satu Theos, itu diterjemahkan Allah, yaitu Bapa. Dan juga satu Kurios, tapi diterjemah Indonesia itu Tuhan, yaitu Yesus. Ini ada Kurios sama Theos. Nah ternyata kalau Theos itu dia God. Itu Greek Yunani ya. Nah sedangkan kalau Kurios itu Lord, Tuhan, ya kan, Mister. Nah jadi di sini ternyata aku mikir, kenapa kok Kurios itu sebenarnya banyak gitu loh. Kalau Kurios mau dibilang Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, ya aku nggak masalah. Tapi kalau memang ada fakta yang membuktikan Kurios ini ditujukan kepada sosok Theos, ya kan, kayak kita bilang Tuhan itu penguasa. Memang benar Tuhan bisa kita sebut penguasa. Presiden juga bisa kita sebut penguasa. Nah tapi penguasa di saat kita menyebut itu kepada Tuhan, harus menyertakan itu Tuhan. Ada satu data yang membuktikan bahwa itu adalah Tuhan, yang seperti itu. Nah itu jadi aku cari yang katanya Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kenapa hanya Kurios Yesus yang diartikan sebagai Tuhan? Padahal Kurios itu banyak di Bible. Oh ada tulisan-tulisan yang menyatakan Kurios itu banyak, juga ada? Banyak. Jadi kayak pemilik keledai itu di Lukas 19 ayat 33. Sama dengan penyebutan Kurios juga. Kurios juga. Padahal itu cuma statusnya pemilik keledai. Terus kayak orang yang berkata ke mandurnya, Matius 20 ayat 8. Itu Kurios juga. Kurios juga. Sarah itu ngomong sama Abraham suaminya, itu juga manggilnya Kurios. 1 Petrus 3 ayat 6.
Jadi ayat 6 apa 16 ya, di ayat 6 ayat 6. 6. Jadi kamu merasa bahwa hanya kenapa pas di itu baru dibedakan. Iya, jadi khusus Yesus di Bible, kurios itu diterjemahkan jadinya Tuhan. Tapi kurios yang lainnya tetap Tuhan. Tetap kurios Tuhan, bukan kurios jadi Tuhan. Untuk Theos, untuk Tuhan. Nah, gitu. Itu berarti kan kamu cari tahu sebegitunya ya. Kalau terkadang kan kita, ya kalau misalnya saya juga mungkin ya, saya melihat satu artian nama atau apa gitu, paling ya tadi pakai Google Translate, saya terjemahkan dengan berbagai negara gitu ya, dengan bahasa-bahasa negara lain. Tapi kan berarti kamu mencoba cari tahu lagi gitu Bu. Jadi bukan cuma sekedar kamu ngambil tarik di situ doang, istilahnya kamu pilih-pilih, tapi ternyata kamu juga cari lagi sehingga kamu dapetin nama-nama kurios-kurios itu ternyata bukan di satu tempat itu aja gitu. Ternyata banyak. Nah, setelah kamu dapetin itu lagi, terus apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Ya, jadi yang aku rasain ya benar-benar cuma jadi memang sesuai dengan apa yang aku pelajarin ya. Kalau teman-teman di luar sana yang secara keimanan mempelajari dia bisa diterima sebagai Tuhan, silakan. Tapi kalau yang aku pelajari, dia Yesus itu sebagai kurios, nggak ada satu dalil pun yang menyatakan Yesus itu Theos. Ya udah, bentuklah dia di kurios sebagai Tuhan. Jadi aku mulai mengimani sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, jadi dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar hamba secara yang tertulis ya. Kalau mungkin teman-teman punya pembelajaran yang ilmunya mungkin lebih tinggi ya, sehingga punya doktrin ini itu gitu, itu silakan. Tapi kalau aku sebagai pelajaran aku, apa yang aku baca, dia Tuhan, dia utusan, dan aku tahu ini satu-satunya agama di muka bumi yang memuliakan Yesus sebagai utusan, hanya Islam. Kan kalau di Islam udah tau lah, orang awam juga tahu kan, Nabi Isa kan begitu, Nabi Isa utusan Allah. Utusan Allah, dimuliakan sebagai nabi kan begitu. Jadi aku dulu memang udah ngerasa ya udah deh kalau gitu nih berarti udah kejawab, aku harus masuk Islam. Tapi dulu sempat ditunda. Berarti habis dari ketemu kamu yang kurios itu, kamu langsung yakin bahwa pengen banget masuk Islam. Tapi kamu kan belum tahu, belum pernah belajar soal Islam. Iya, tapi dulu juga pengen banget masuk Islam, tapi gak kepengen nerima baginda Muhammad sebagai nabi. Dulu gitu. Karena dulu cuma ngerasa ini Islam agamanya benar, Tuhannya Esa. Terus Nabi Isa di situ utusan, ya kan, seorang rasul. Cuma dulu aku ngerasa aku masih nggak mau, belum ada feel ke Nabi Muhammad gitu. Dulu kayak gitu sempat. Sampai akhirnya tuh gimana? Kan maksudnya gini loh, kita kan untuk kalau kita cuma sekedar bicara kesukaan gitu ya, misalnya kita suka sama si A, suka sama si B, itu kan personal banget antara kita, memang ya udah suka sama si A atau suka sama si B gitu. Tapi kalau misalnya keyakinan tuh kan emang dari hati banget ya. Maksudnya apa ya, pencarian itu benar-benar kita nggak mau failed gitu ya, kita takut banget kalau itu gagal gitu. Nah ini kan pencarian juga nggak serta-merta cuma untuk diri sendiri, tapi kan kamu harus mewakili keluarga, kamu harus izin sama keluarga, orang-orang di sekitar kamu yang tahu kamu lahirnya sebagai Kristiani gitu kan. Biasanya kan kita pasti banyak banget kepikiran macam-macam gitu. Duh gimana ya mau sama orang tua, gimana. Nah kalau kamu sendiri gimana tuh ngadepin itu semua? Dulu aku nggak ada berpikiran aku harus minta izin dulu, enggak. Cuma dulu aku cuma mikir, aku dulu belum mau nerima baginda Muhammad sebagai nabi. Dan aku pun bingung kalau aku masuk Islam itu kan harus pakai kerudung gitu. Jadi step-stepnya sih dulu dari mengenal Nabi Muhammad dulu aja ya. Jadi dulu aku kan di pikiranku Nabi Muhammad itu bukan sosok yang baik. Kayak diceritain kan, apalagi yang tadi aku bilang di awal ngomong kan murtadin. Jadi kayak adalah narasi-narasi sedikit gitu ya, kalau istrinya banyak gitu kan, katanya Nabi Muhammad itu istrinya banyak, agama perang gitu ya. Jadi di situ aku mikir nggak suka lah namanya punya nabi kayak begitu dulu, mikirnya gitu. Dan di situ dulu aku sempat ketemu sama temanku juga. Dia bilang, kamu kenapa sih udah tahu Islam itu benar,
Iya. Terus kenapa kamu masih belum mau gitu? Kamu masih nggak mau? Aku tahu Islam itu benar, cuma aku nggak ada feel ke Muhammad. Dulu aku bilang kan masih langsung nama ya. Terus ditanya, kenapa? Ya nggak mau lah punya utusan kayak gitu, punya rasul kayak gitu kan. Terus akhirnya temanku itu menceritakan sedikit kisah tentang Nabi. Di situ yang bikin aku tuh tersentuh banget. Jadi dulu diceritain, kamu tahu nggak, Nabi Muhammad itu dulu waktu mau meninggal, saking dia cintanya sama umatnya, Nabi Muhammad itu waktu sakaratul maut, Nabi Muhammad masih sempat mendoakan umatnya. Sampai Nabi itu meminta, ya Allah tolong timpakan rasa sakit rasa sakitnya umatku ini saat sakaratul maut, timpakan semuanya kepadaku. Di situ aku langsung ngerasa, ini kok ada sih seorang utusan yang secinta ini ke umatnya gitu. Kan yang aku pelajari kalau di nabi-nabi terdahulu lah ya, begitu umatnya berbuat jahat, umatnya berbuat nakal, mereka kan langsung ada yang meminta azab atau langsung lari gitu aja. Tapi nggak ada yang utusan yang mau menanggung rasa sakit gitu loh umatnya itu. Nah di situ dia bilang begitu gitu. Jadi aku langsung ngerasa, ini yang aku anggap makhluk yang buruk, ternyata bisa seromantis ini sama umatnya. Dia mau nanggung sakit semua umatnya itu ke dia gitu. Dan bahkan diceritain juga Nabi Muhammad itu akan menjemput umatnya satu persatu sebelum beliau masuk surga. Nabi Muhammad itu akan menjemput umatnya satu persatu. Jadi walaupun ada di mana, ada di neraka apa di mana, Nabi Muhammad akan jemput. Jadi walaupun punya iman sekecil seperti secuil apapun, itu akan dijemput semuanya. Baru Nabi Muhammad mau masuk surga. Aku lanjut cerita. Masya Allah. Aku kok misalnya aku gitu. Sorry. Aduh, maaf ya. Ya. Jadi ya memang karena aku mendengar sedikit cerita itu dan aku langsung kayak ngerasa bersalah banget ya Kak ya. Ngerasa bersalah banget. Ya Tuhan, ini orang yang aku pikir ini orang yang buruk, orang yang gak mungkin jadi panutan, ternyata bisa sebaik ini, sebagus ini. Dia rela-rela melakukan apapun demi keselamatan umatnya. Nah di situ aku langsung ngerasa aku jatuh cinta nih ke Nabi Muhammad. Di situ aku pengen banget masuk Islam, pengen banget masuk Islam, tapi sempat ditunda. Gitu. Karena masih tinggal sama orang tua. Jadi kan taunya kalau di Islam itu kan harus berhijab. Kalau wanita ya kan, muslim harus berhijab. Jadi situ aku ngerasa nanti kalau aku udah syahadat, aku langsung dosa dong. Kalau kamu belum menutup aurat. Karena gitu. belum berhijab ya kan. Nah pada akhirnya nunda-nunda, udah agak lama nunda. Terus waktu pulang kantor, di situ teman yang semobil sama aku dia bilang, ini sekarang kamu kan udah bener-bener bisa terima nih Nabi Muhammad itu kan bukan sosok yang hina gitu kan, udah tahu dia mulia, iya. Terus kamu tahu Islam itu agama yang benar? Iya, aku tahu Islam itu agama yang benar. Kamu beneran mau masuk Islam? Iya beneran. Kenapa kamu tunda-tunda? Terus aku bilang, ya aku masih nunda-nunda karena aku itu kan masih tinggal sama orang tua. Aku bilang gitu lah, aku ceritain tentang hijab itu kan. Terus akhirnya dia responnya begini, kamu dengerin ya, kamu tuh jangan nunda kebaikan. Kita gak ada yang tahu umur kita itu sampai kapan. Ini 5 menit ke depan kita gak tahu. Kamu nanti ini di depan kecelakaan, atau mungkin nanti malam kamu kenapa, besok gak bisa bangun lagi, udah meninggal. Kita gak ada yang tahu umur kita sampai kapan. Yang menentukan akhiratmu itu sekarang. Kita nggak tahu ke depan kayak gimana. Kamu tahu di luar Islam kamu bakal masuk neraka? Tahu. Ya udah,
jangan nunda kebaikan katanya. Mengenai hijab, dia ngasih solusi ke aku, kamu maksimalkan aja sebisa kamu. Nah, selama kamu belum bisa sepenuhnya, teruslah minta ampun. Allah itu maha tahu, maha pengampun, ya. Terus aku akhirnya ya udahlah, berani. Dan dia pertanyakan, kamu berarti yakin Tuhan itu Esa, Allah itu Tuhan? Yakin. Kamu yakin Nabi Muhammad itu Nabi? Yakin. Ya udah, langsung dituntun syahadat di mobil saat itu juga. Saat itu juga. Jadi pulang kantor langsung syahadat di mobil. Dan di perjalanan itu alhamdulillah langsung ke toko-toko baju muslim gitu. Jadi beli beberapa aja lah buat gonta-ganti, kan masih awal dulu. Yang penting udah bisa menutup aurat gitu. Berarti saat itu kamu sadar banget bahwa ketika udah mencoba untuk masuk convert ke Islam, berarti harus nutup aurat. Iya, jadi makanya dulu aku tunda-tunda, kan sempat aku tunda itu kan, karena takut belum bisa berhijab. Karena aku udah punya niat di saat aku bersyahadat menjadi muslimah, aku harus berhijab karena total itu perintah, gitu ya, karena itu perintah Allah. Nah, jadi di situ aku perjuangannya, Kak. Jadi udah beli beberapa kerudung dan rutinitas kan ngantor. Jadi dari rumah itu aku ngumpetin hijab-hijabku itu setiap mau ke kantor. Hijab aku taruh di tas, ngantongin hijab. Terus udah agak jauh dari rumah, mungkin berhenti di ATM atau mungkin toilet Indomaret atau di mana gitu ya. Itu baru aku pakai kerudungnya. Jadi tahu-tahu sampai kantor tuh, Natalia udah mualaf gitu, udah masuk Islam kayak gitu. Nah di situ dan pulangnya itu pun juga sama. Pulangnya jadi aku masih pakai kerudungnya. Udah deket rumah, aku lepas. Aku taruh lagi di tas karena ngerasa udah nggak aman nih, takut ketahuan nih kayak gitu. Nah tapi itu pun aku lakuin tuh berat banget, Kak. Berbulan-bulan, hampir setahun aku nyembunyiin keimananku itu. 1 tahun kamu nyembunyiin? Apalagi depan orang tua kan ya? Iya, jadi itu aku nyembunyiin dan itu pun ngerasa bersalah banget. Jadi setiap bongkar pasang hijab, saat aku diliatin orang, ya itu aku bener-bener, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Jadi dalam hati itu bener-bener sadar banget bersalah, minta maaf ke Allah karena aku tuh udah dosa gitu, udah diliatin orang, auratku kemana-mana udah dilihat orang gitu kan, nggak berhijab. Itu hampir setahun dan ngerasakan nggak enak gitu itu ya. Nutupin, mau sholat wudhu sembunyi-sembunyi. Yang biasanya kamar nggak pernah dikunci jadinya dikunci. Jemur kerudung juga di dalam kamar. Oh iya, terus kamu juga misal ibadah kan mau sholat, kamu juga tahu sholat ada 5 waktu, itu gimana tuh proses-proses itu semua? Sholat juga sembunyi-sembunyi. Kalau yang ngajarin banyak lah, alhamdulillah kan banyak teman-teman yang Islam juga. Berarti saat itu karena kamu kan berada di keluarga non muslim gitu ya. Berarti pasti kan orang tua kayak ngajakin yuk misalnya ke tempat ibadah gitu. Nah itu gimana tuh? Itu awal-awal aku syahadat, tapi jangan ditiru ya. Ini soalnya pengalamanku dulu masih lemah imanku. Jadi aku masih ngikut ke tempat ibadah, tapi aku nggak ikut mereka beribadah. Itu dulu karena memang imanku dulu masih lemah. Jadi aku habis syahadat diajak waktunya ibadah, aku pergi. Tapi entah aku HP-an atau aku ke kamar mandi, di saat mereka berkata-kata untuk memuji Tuhan yang mereka sembah, aku nggak ikutan ngomong. Jadi aku diem aja. Jadi kamu sebenarnya lebih kayak menghormati orang tua tapi aja gitu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ditiru gitu itu, nggak boleh. Jadi kalau udah Islam ya Islam aja gitu. Nah tapi dulu aku lakuin itu cuma beberapa kali sih. Dan akhirnya aku pun udah saat di tempat ibadahku itu teman-temanku yang Islam tuh saling menguatkan gitu loh. Jadi pada WA, pada SMA, pada WA gitu kan. Kamu inget ya, pokoknya jangan sampai kembali lagi ya, kamu ini ya. Pada mengingatkan takut, gitu ya. Gitu kan. Jadi biar aku tuh tetap tauhid gitu kan. Tapi orang tua curiga gak sih? Curiga, nah itu akhirnya setahun itu curiga. Dan kegelisahanku udah nggak enak ya. Kan orang tua curiga, akhirnya kok anak ini nggak pernah mau lagi sih diajak ke tempat ibadah. Kok aneh sih, tiap pagi mungkin subuh mungkin kedengeran. Aku kan dulu di kamar kan lantai 2, kedengeran kok kayak ada air keran gitu kan. Terus pakaiannya kok biasanya ke kantor dulu kan pakai rok pendek. Sekarang kok jadinya yang panjang-panjang semua gitu kan. Jadi mereka kayak ngerasa ada yang aneh gitu. Nah jadi pas satu hari aku sengaja keluar seharian dari pagi sampai malam. Jadi itu jam-jamnya ibadah di tempat ibadahku dulu itu udah
udah nggak ada waktunya gitu. Jadi aku sampai pulang udah malam. Terus kakakku kan pas datang ke Malang, kakakku udah berkeluarga, cuma pas dulu liburan ya. Jadi dia datang, dia nanya, kamu kenapa? Kok baru jam segini pulang? Kamu nggak ini ya ke tempat ibadah kan? Di itu kan, aku bilang enggak. Kenapa? Udah nggak mau ya katanya. Iya, aku udah nggak mau, aku bilang gitu. Oh, kenapa kamu udah nggak mau? Kamu udah nggak Kristen lagi? Iya, aku udah nggak Kristen lagi. Aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, emang kamu apa sekarang? Kamu udah Islam? Dia curiga kayak gitu. Oh, tapi dia langsung direct ngomong kayak gitu nanya. Karena kan memang kelihatan mungkinnya curiganya kan teman-temanku kan Islam. Terus pakaianku tiba-tiba ketutup gitu kan. Jadi mungkin dia curiga atau mungkin dia ngintip-ngintip di kamar, aku juga nggak tahu lah ya. Pokoknya intinya mereka curiga dan langsung nudusnya ke Islam. So aku bilang iya, memang aku udah Islam. Dan di situ alhamdulillah rasanya tuh lega banget bisa karena jujur. Udah akhirnya keluar gitu ya. Iya, akhirnya bisa jujur tuh lega banget gitu. Selama ini kan menyembunyikan kan nggak enak ya, punya keimanan menyembunyikan, pakai kerudung sholat semua sembunyi kan nggak enak. Akhirnya kakakku itu karena tahu kan perempuan ya biasa lah ya, kalau panik marah kayak apa ya, akhirnya heboh, dia manggil mamaku. Terus dibilang, mama lihat nih anak mama, ini udah gak Kristen lagi dia udah Islam katanya gitu. Terus mamaku tapi dengan santai sih, alhamdulillah Allah tuh izinkan aku lahir di keluarga yang baik, keluarga yang sangat sayang sama aku. Jadi mereka tetap bersikap lembut ke aku. Mereka tahu aku nggak bisa dikerasin. Jadi akhirnya mama pun bilang, kamu yakin? Kamu udah ke Islam, kamu yakin? Iya ma, udah yakin. Oh ya udahlah, kalau emang itu udah pilihanmu. Pantesan mama curiga kok kamu sekarang kok akhir-akhir ini udah lain, udah nggak kayak dulu. Mama udah lama curiga katanya. Wah gitu. Kalau bapak gimana? Nah terus akhirnya mama sama kakak keluar dari kamarku, terus ngobrol sama papa, aku nggak tahu ngobrolin apa, dan akhirnya aku dipanggil ke bawah, terus ngobrol bareng sama papa. Itu di satu ruangan tuh papa tuh udah nangis, papa nangis, kakakku nangis, mamaku nangis gitu. Terus di situ papa nanya, Lia, kamu kenapa ninggalin Yesus? Aku jawab, aku nggak ninggalin Yesus pak. Justru karena aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam. Di situ papa langsung kaget gitu. Papa sambil nangis terus marah juga gitu. Papa bilang, ampun Tuhan, ajaran macam apa lagi nih, kata papa gitu. Terus aku bilang, ya ajarannya Yesus pak. Kamu ngomong aja gitu? Ya ajarannya Yesus pak, aku bilang gitu. Yesus itu punya Tuhan. Terus ya udah cuma nangis-nangis gitu aja mereka, dan alhamdulillah sih Allah nguatin hatiku. Jadi waktu aku ngelihat mama, papa, kakak aku nangis semua, itu nggak membuat aku tuh kepengen lagi untuk ngebahagiain mereka dan balik ke agama lama, enggak. Jadi situ aku tetap diem, dan kakak aku bilang, kamu kok nggak nangis sih? Emang aku harus nangis gitu? Aku bilang gitu. Ya itulah mama papa nangis katanya gitu. Terus kakakku sampai nanya, alasanmu apa? Masuk Islam, mana alasanmu apa? Kamu kemarin ketemu pendeta ini gitu kan, maksudnya namanya aku nggak bisa sebutin ya. Gimana hasilnya? Apa yang kamu tanyain ke dia? Dia bilang apa? Dia bilang, kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, kitab sucinya orang Islam, Al-Quran. Aku bilang gitu. Terus gimana jawabannya? Gak mungkin lah, gak mungkin katanya gitu. Mana coba lihat apa aja sih yang kamu tanyain ke dia. Kamu gak coba nanya ke pendeta yang lainnya. Mana katanya gitu. Terus aku bilang, udahlah, udah gak perlu, aku udah di Islam, udah yakin. Ya udah, mana apa yang buat kamu ke Islam, aku mau lihat katanya. Apa yang kamu tanyain ke pendeta. Terus aku bilang, ya udah nanti aku tulis lagi yang rapi ya kan. Aku belajar itu kan aku tulis cuma coret-coretan gitu ya, cuma buat aku belajar kan, asal-asalan gitu, acak-acakan. Akhirnya aku bikinin yang rapi, aku tulis di buku biasa gitu ya, aku tulis gitu secara rinci alasanku, jadi apa semua yang aku pelajarin, mulai dari ketuhanan, mulai dari isi kitab suciku yang lama, semuanya aku tulis di situ. Begitu aku kasih, nih kak, alasan aku masuk Islam. Ternyata nggak dibaca, nggak disentuh sampai sekarang.
Oke. Itu terus akhirnya ya beberapa tahun kemudian itu yang kisaran 3 tahun lalu ya, aku bikin konten YouTube menceritakan kisah mualafku. Di situ dari apa yang aku pelajari, yang aku tulis di buku, karena mama papaku nggak tahu, kakakku nggak tahu, aku pengen mereka tahu. Aku ceritakan itu semua di YouTubeku. YouTube kamu. Nah, dulu sih tujuannya cuma pengen semoga orang tua tahu deh, gitu aja, urusan hidayah biar Allah yang tentukan. Oke. Tapi ya ternyata Allah memberikan yang lebih baik lagi gitu. Tapi walaupun tujuan utamaku belum dikabulkan ya, dan itu kan memang aku pasrahin ke Allah ya. Belum orang tuaku entahlah mereka melihat atau belum gitu alasanku mualaf. Tapi dari apa yang aku sampaikan ternyata nggak cuma ditonton keluargaku. Ternyata itu malah kesebar luas. Masya Allah. Banyak yang nonton, dan Masya Allah banyak orang-orang yang tadinya belum mengenal Islam itu seperti apa. Lewat YouTube kamu mereka jadi pengen kenal lagi soal Islam. Iya, banyak yang penasaran, mereka mempelajari keyakinan mereka, dan mereka pun alhamdulillah Allah kasih jalannya, mereka dapat hidayah juga. Masya gitu. Allah. Kita nggak pernah tahu ya kebaikan mana yang ternyata itu bisa jadi jariah kita semua gitu ya. Tapi akhirnya setelah proses itu semua, apakah kamu keluar dari rumah atau kamu masih tetap berdiam sama orang tua atau seperti apa? Karena memang itu bukan sesuatu yang mudah. Tidak mudah bagi kamu, nggak mudah juga buat orang tua dan keluarga untuk nerima juga sebegitunya gitu ya. Pasti ada proses panjang, tapi mungkin ya ini ya penguatan dari kamu juga mungkin buat teman-teman yang siapa tahu sekarang dalam keadaan pencarian juga gitu ya, supaya bisa diteguhkan dengan keimanan yang dirasa bahwa memang itu datangnya dari Allah gitu ya. Nah ini seperti apa nih supaya kita bisa juga tetap istiqomah seperti itu? Ya, jadi alhamdulillah sih dulu waktu setelah orang tua tahu, jadi bukannya aku semakin menjauh dari mereka atau diusir gitu, enggak sih. Yang ada malah aku tetap di rumah alhamdulillah, dan pakai kerudung yang tadinya sembunyi-sembunyi. Jadi akhirnya kamu udah terbuka aja gitu ya. Jadi udah nggak perlu sembunyi-sembunyi, langsung aja pakai kerudung. Terus pas waktu acara keluarga Natalan, keluarga datang, aku juga santai gitu ketemu mereka, salam ke mereka. Aku udah pakai tetap dengan kerudung kamu. Dengan kerudung, dengan baju busana muslim. Jadi udah biasa gitu. Lalu mereka kaget kan, ada yang belum tahu kan. Mereka kaget. Aku nyaman aja gitu. Ya walaupun dulu aku benci sama hijab ya, taruh kerudung, tapi sekarang malah aku nyaman dan aku ngerasa beruntung gitu. Beruntung maksudnya ini benar-benar agama yang sangat memuliakan aku sebagai wanita. Masya Allah. Di luaran sana nggak sedijaga ini gitu loh. Kalau di sini tuh benar-benar muslimah itu dijaga, terlihat mahal, sampai-sampai Allah itu memberikan perintah khusus ya kan, supaya wanita itu berhijab. Dan ternyata memang itu nyaman, dan itu buat kebaikan perempuan itu sendiri gitu. Jadi dengan kita berhijab, aku pun ngerasa gitu, saat aku berhijab orang jadi lebih segan sama aku. Jadi nggak lebih gampang kayak dulu kan, mungkin dinilai oh ini cewek begini gitu ya. Tapi setelah pakai hijab begini, orang jadi sungkan. Ada batasan jadi sendiri lebih, ya. Jadi lebih segan. Bahkan untuk menyentuh pun mereka nggak berani yang namanya salam lagi pun juga. Aku sendiri pun langsung jadinya udah menghindar gitu, karena kan udah tahu juga ya aturannya nggak boleh disentuh-sentuh kan gitu ya. Jadi benar-benar merasa Allah sayang banget sama aku. Inilah agama yang sangat memuliakan wanita. Yang tadinya aku kirain wanita itu tukang dikawin-kawinin, ternyata enggak. Allah. Masya Allah. Semoga Allah selalu jaga ya. Amin. Dan ini lagi sih Kak, mengenai ini mungkin kan supaya orang-orang yang masih takut ya, mungkin kayak yang pernah aku pikirin Islam itu agama yang gini-gini ya. Sebenarnya kalau dibilang Islam itu agama perang, perang itu sebenarnya adalah satu perintah di saat ada kejadian yang membutuhkan perang, ya kan ya. Gak usah contoh jauh lah, negara kita bisa merdeka juga adanya perlawanan, betul. Bahwa tentara-tentara kita yang berjuang untuk memerangi penjajah. Betul. Jadi di saat kita diserang, gak masalah kita perangi. Itu dia, makanya tak kenal maka tak sayang ya. Ketika orang-orang yang gak kenal, apalagi mungkin kita tahu semua bahwa framing Islam di dunia ini kan, apalagi sempat di awal-awal ya, begitu
apa ya, tega gitu ya, memframing agama teroris dan lain sebagainya. Tapi kan itu dia tadi kan, Allah tuh akan kasih hidayah ke orang masing-masing. Sekarang semakin orang terbuka matanya, jadi banyak juga orang jadi lebih kenal dengan Islam. Nah, terus gimana? Kamu berarti udah seberapa tahun nih memeluk Islam? Alhamdulillah 8 tahun. 8 tahun. Nah, selama 8 tahun dibanding sama kamu dari lahir, berbeda lah gitu ya. Apa yang kamu rasain yang sangat membuat kamu berbeda gitu, ngejalanin hidup kamu sehari-hari? Iya, ngerasa banget lah beda. Dari ketenangan, itu udah jelas beda. Ketenangan tuh udah jelas beda. Kalau dulu sebelum aku berislam ya, aku tuh kan rajin banget ya, maksudnya bisa dibilang pekerja keras lah. Jadi aku tuh kalau ngantor pokoknya yang aku pikirin tuh duit gitu aja ya. Yang aku pikirin tuh duniawi aja gitu ya. Tapi setelah aku berislam dan semakin mendalami, walaupun belum dalam ya, masih dangkal banget gitu ya, tapi maksudnya udah Allah tuh ngasih ketenangan gitu. Karena tugasnya kita itu cuma ibadah, cuma mencari ridhonya Allah. Allah aja cuma memperkenalkan kan, sesungguhnya aku ini Allah. Ya kan, dirikanlah sholat untuk mengenal aku kan, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengenal aku, surat Toha ya ayat 14. Di situ aku ngerasa ya ini tugas kita bukan cari dunia gitu loh. Tugasku udah tinggal tenang aja udah. Dan Allah pun juga ngasih tahu ke kita ya, di dalam surat Muhammad ayat 36 itu kan, dunia ini hanyalah senda gurau yang melenakan. Jadi jangan sampai terlena gitu. Jadi sekarang sama dulu, selain tampilan hijab ya maksudnya, tapi dari hati pun juga aku tuh tenang. Apa yang aku lakuin ke depan aku nggak usah khawatir mengenai dunia itu, nggak usah khawatir. Justru yang khawatirkan tuh akhirat nanti. Hari ini aku udah bekalin apa buat akhiratku, modal apa nih yang bisa aku bawa nanti, bekal apa gitu ya, modal apa yang udah bisa aku bawa nanti ke akhirat. Itu yang sekarang tuh lebih kepikirannya di situ, udah nggak mikir duniaku harus begini, harus nyari uang sekian. Kalau dulu tuh nyari uang kasih banyak tetap nggak puas gitu, kayak tetap nyari lagi. Sekarang nggak, dan ternyata memang nggak cuma sekedar hati yang tenang, tapi memang Allah buktikan gitu loh. Apa yang aku butuhkan pasti Allah kasih. Dan apapun yang Allah berikan ke aku, alhamdulillah semuanya itu aku ngerasa itu berkah gitu loh. Jadi aku ngerasa itu semua cukup. Aku nggak ada keinginan yang aneh-aneh gitu. Dan kadang pun aku menginginkan sesuatu belum sempat terucap, baru sekedar pengen Allah gitu udah ya. ngasih. Dan itu sering banget, makanya aku merasa Allah tuh baik banget sama aku. Itu yang aku ngerasa di Islam itu, intinya kita fokus aja cari ridhonya Allah gitu.